Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Wijha TV yang berbahagia, ternyata tidak setiap orang mengalami bulan Ramadan, mengalami Ramadan, dia menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ada juga yang mengalami celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, Rogima an purojulin dahola alaihi sahru Ramadan summan salah qabla ayub farolahu. Kata Nabi, celaka. Seseorang dikatakan celaka, mengalami Ramadan, kemudian Ramadan selesai darinya, dia tidak dapat ampunan dari Allah. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, oleh sebab itu, celaka maksud di sini diantaranya yang pertama adalah ada orang masuk mengalami Ramadan, saum tidak, taraweh tidak, dan ibadah-ibadah yang lain pun dia tidak melaksanakan. Jelas dia menjadi orang yang celaka. Pasti celakanya. Dan yang kedua, makna celaka itu adalah seseorang mengalami Ramadan. Dia saum, dia melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, seperti taraweh dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah Ramadan, pasca Ramadan, dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Itulah kata Nabi yang disebut dengan celaka. Maka oleh sebab itu, syarat ketakwaan ini, tujuan ibadah yang hendak dicapai ketika Allah menyuruh kita beribadah di bulan Ramadan, menunaikan tugas sebagai hamba Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Dia tidak menjadi orang yang bertakwa, jelas itu pasti celaka. Sebab target ataupun tujuan utama Allah memerintah saum dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu adalah diantaranya la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika tidak takwa selesai Ramadan, maka dia pasti celaka. Dalam surat Al-Anfal, ayat 29 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan kamu itu al-furqan. Furqan, pembeda, pemisah. Wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Dan menghapus setiap kesalahan-kesalahan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, dengan ayat itu jelas bahwasannya ketika ada nilai ketakwaan di dalam diri seorang mukmin, maka akan diampuni dosa-dosanya. Setiap kesalahan-kesalahan akan dihapus darinya. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, ketika pasca Ramadan, dia tidak menjadi orang yang bertakwa, artinya tidak sesuai target yang diinginkan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka ampunan tidak jadi jaminan, sebab nilai ketakwaan pun tidak ada. Maka betul kata Nabi, Rogima an purojulin dahola alaihi sahru Ramadan summan salah qabla ayub parolah. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, makanya Rasul mengatakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada 3 hadis yang menyatakan bahwasanya
ibadah di bulan Ramadan ataupun saum Ramadan dan sebagainya itu merupakan jaminan diampuni dosa-dosa. Yang pertama, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Dan yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Yang pertama, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang saum Ramadan atas dasar iman dan berharap ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, saumnya harus dimaksimalkan. Saumnya betul-betul harus tidak ada perbuatan-perbuatan lagu, tidak ada kata-kata yang sifatnya rofas. Maka pantas jika Rasul mengatakan, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang Allah tidak izinkan, wal amala bihi dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh akan saumnya. Allah tidak butuh dia menahan lapar dan haus. Maka saumnya harus betul-betul dimaksimalkan. Dan inti dari ibadah saum bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih ke pengendalian jiwa. Makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan qoma Ramadan, artinya ibadah tarawih di antaranya. Berdiri melaksanakan ibadah, dasar iman dan melaksanakan dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Maka target kita 11 rakaat tarawih ini harus betul-betul dimaksimalkan. Ramadan itu 1 bulan, maka tarawihnya pun 1 bulan. Itu yang akan menjadi pengampunan dosa bagi kita semua. Dan yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi. Yang ketiga yang harus kita capai, dimaksimalkan di bulan Ramadan ini adalah 10 hari terakhir, mulai dari tanggal 21 sampai akhir, maka mudah-mudahan Lailatul Qadar ada dalam artian kita beribadah bertepatan dengan hal itu, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh sebab itu 10 hari terakhir maksimalkan. Rasul itu di 10 hari terakhir syadda mijarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya semangat dalam beribadah, lebih semangat lagi di 10 hari terakhir. Kemudian wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Itulah barangkali 3 targetan yang hendak ataupun yang harus kita capai ketika beribadah di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada nilai ketakwaan karena kita sesuai dengan target ibadah Ramadan, maka diampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa Wijha TV yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.